Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Tentang Al-Quran, pelajarannya adalah tafsir Al-Quran. Tentang hadis, pelajarannya adalah membacakan kitab-kitab hadis yang populer, yang terkenal di kalangan ulama. Ya, yang kali ini saya masih melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang awal-awal. Kemarin kita sudah sampai pada hadis di Riyadhus Shalihin nomor 14, di sini diberi nomor 8. Hadis ke-8 yang perlu dihafal. Kalau tidak bisa hafal matan hadisnya atau redaksi hadisnya, bunyi kalimatnya enggak bisa hafal karena berbahasa Arab, ya hafal isinya, tahu isinya, itu sudah cukup. Lebih dari cukup itu. Kemarin sudah dibacakan hadis ke-8 atau hadis nomor 14 dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berisi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah sebelum datang banjir bandang lagi, sebelum datang tanah longsor yang merusak semua bangunan yang sudah dibangun oleh manusia. Seandainya manusia-manusia yang tinggal di daerah yang kena bencana itu mereka beriman dan bersyukur kepada Allah, Allah gak akan mengazab. Tapi sudah terlanjur terjadi, ya kita introspeksi diri, melihat diri sendiri, apa yang telah kita lakukan sebagai bangsa yang besar ini di Indonesia ini. Apa sih yang sudah kita lakukan dari sesuatu dosa yang langgeng barangkali terus dilakukan terus menerus sampai akhirnya Allah memperingatkan atau Allah menegur. Nah, Allah kalau menegur itu menyakitkan. Ya, teguran Allah ya berupa kiriman yang tidak terduga. Kemarin sudah diajari oleh Nabi supaya kita tiap hari istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Berikutnya, kalau yang kemarin hadis nomor 8, sekarang kita lihat hadis nomor 9 atau nomor 15 yang tercantum di kitab Riyadhus Shalihin. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Wan Abi Hamzah, dan dari Bapak Hamzah, bapaknya Hamzah atau panggilannya Pak Hamzah. Namanya sendiri adalah Anas ibni Malik. Jadi Bapak Hamzah, ya adalah bapak dari orang yang bernama Hamzah. Namanya sendiri adalah Anas bin Malik al-Ansori. Anas bin Malik orang Ansor, jadi bukan orang asli Mekah. Sahabat Nabi ini dari orang asli Madinah. Siapa ini Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah khodam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an qala telah berkata. Ini kata Anas bin Malik, sahabat Nabi dalam hadis ini ya. Qala telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi yang perlu kita ingat atau tidak kita hafalkan? Ini hadis nomor 9. Ini. Kata Nabi, lallahu, sungguh Allah itu
ini nggak bisa dibaca lillah, nggak bisa. Halo, melek semuanya ini ya. Oh, hening kayak mengheningkan cipta gitu. Tumben, serius banget berarti ini ya. Alhamdulillah. Ini nggak bisa dibaca li, nggak bisa karena di belakangnya bunyinya hu. Kalau di sini dibaca li, bunyinya menjadi lillahi. Kenapa kalau di sini dibaca lallahu? Karena ini sumpah. Lallah, sungguh Allah itu, lallahu, sungguh Allah itu afrahu, lebih senang kata Nabi. Afrah, lebih gembira. Afraha itu artinya menggembirakan. Afrah itu artinya juga bisa berarti sebaliknya. Itulah bahasa Arab. Satu lafal kata maknanya bisa macam-macam. Kata Nabi, lallahi, demi Allah. Lallahu, sungguh Allah itu afrahu, lebih gembira, lebih senang bitaubati abdihi, kepada taubat hambanya, min daripada ahadikum, seseorang di antara kalian yang sakoto ala ba'irihi, sakoto dia turun atau jatuh, ala ba'irihi pada ontanya, maksudnya itu orang di sini enggak dimuat. Enggak dimuat. Enggak dimuat. Allah itu lebih senang kepada taubat hambanya. Jadi kalau ada hamba Allah, ada manusia bertobat kepada Allah, Allah senang itu. Lah kita yang enggak senang bertobat. Harusnya kita jadi manusia suka sama tobat, istighfar. Karena Nabi sudah mengatakan, lallahu afrah, sungguh Allah itu lebih bahagia, lebih gembira, lebih senang bi taubati abdihi, kepada taubat hambanya, min daripada ahadikum, seseorang di antara kalian yang sakoto ala ba'irihi, dia jatuh atau dia turun ya, dari ontanya, dia naik onta bawa bekal ya, seseorang di antara kalian, maksudnya seseorang di antara para sahabat Nabi yang kebangsaan Arab itu, sukunya suku Quraisy. Nabi bilang ya, kalau seseorang di antara kalian sakoto ala ba'irihi, jatuh pada ontanya, maksudnya dia turun dari onta, dia sedang bepergian, naik onta, turun dari onta, wa qad adallahu, padahal sungguh adallahu, telah menyesatkan si onta itu tadi. Ba'ir ini kan ini artinya onta. Ba'irihi, ontanya. Allah lebih suka kepada taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang turun dari ontanya untuk istirahat dari bepergian. Wa qad adallahu, padahal sungguh telah menyesatkan kepada onta tadi, fi ardin, yang ditaruh di tanah, falatin, yang luas. Jadi kalau kamu bepergian ya, kamu naik onta kata Nabi, terus kamu berhenti sebentar, turun dari ontanya ditaruh istirahat. Tiba-tiba bangun-bangun ontanya sudah enggak ada. Pergi sendiri karena enggak diikat. Jalanlah onta tadi membawa bekalnya dia. Ini di sini diterangkan yang namanya falatin, ini tadi kita terjemahkan di bumi, falatin yang luas.
di tanah yang luas, maksudnya di padang pasir sana gitu. Ini di sini oleh Imam Nawawi diterangkan al-falatu yang namanya falah ini falatin al-falah yang namanya al-falah itu adalah as-sahraul wasi'ah, tanah lapang yang sangat luas. Itu. Ini terdapat dalam kitab Lisanul Arab. Sebuah kitab berbahasa Arab yang isinya itu semacam kamus yang menerangkan kata-kata sulit yang ada dalam Quran maupun dalam hadis. Saya belum punya kitab itu karena sudah ada di laptop, nggak mau beli lagi sudah. Jadi saudara, seseorang di antara kalian kata Rasulullah SAW kehilangan ontanya, terus kemudian ketemu lagi bagaimana? Ini diterangkan. Ini yang tadi saya baca adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, akhrajahul Bukhari, telah mengeluarkan hadis ini Imam Al-Bukhari di kitab Sahih Bukhari juz 8 halaman 84 atau di hadis nomor 6309. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim di kitab juz 8, di kitabnya juz 8 halaman 93 atau nomor hadis 2747. Ya. Lalu atau di hadis nomor 7 atau di hadis nomor 8. Kata menulis kitab ini begitu. Nah, ini hadis masih ada lanjutannya, tapi bunyi redaksinya beda. Kalau ini yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang di atas ini, yang mengatakan Allah itu sungguh lebih senang kepada taubat hambanya daripada senangnya seseorang di antara kalian yang kehilangan onta dan barang-barang bekalnya yang ada di onta tadi hilang, lalu ketemu lagi. Orang kalau ketemu barang yang hilang padahal barang itu barang kesukaannya kan senang, ya, ya toh. Nah, saya itu pernah Pak, Bu, naik pesawat sama Zidane waktu itu ya. Ya sama Zidane. Sama Zidane apa enggak ya? Sendirian. Itu kita dari Sampit, saya dari Sampit ke Surabaya mau nyambung pesawat yang ke Jogja. Dulu, sekarang sudah enggak ada lagi. Jogja bandara yang lama, bukan bandara yang baru. Nah, pas mendarat di Surabaya, transit kira-kira 1 jam transitnya. Saya duduk di tempat duduk di dekat toilet, kamar mandi, kamar untuk buang air kecil atau buang air besar yang ada di ruang tunggu bandara. Habis itu saya keluar, dilalah itu bahasa Jawa. Apa ya bahasa ini? Kebetulan saya bawa 2 HP. Yang satu di kantong, yang satunya dipegang. Nah, yang saya pegang ini ketika ada pengumuman boarding, saya enggak sadar kalau saya taruh di sebelahnya, di kursi di atas kursi di sebelah saya. Saya langsung pergi cepat-cepat itu. Enggak sadar saya kalau HP-nya ketinggalan. Begitu sudah naik pesawat, wah, baru sadar aku, mana HP yang satunya mana? Aku bukain semuanya, enggak ada. Aduh, jangan-jangan ketinggalan ini. Udah, saya berdoa aja, ya Allah, jagalah barang hamba ya Allah. Jangan hilangkan barang hamba ya Allah. Terus sepanjang jalan tuh istighfar, astagfirullah. Aku rapat tadi sampai lupa ini Allah. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ulang-ulang. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu sudah saya praktekkan loh. Hadis Nabi yang mengajarkan doa kalau kehilangan barang atau lupa naruh barang. Caranya bagaimana? Dodok. Bahasa Jawa itu dodok. Kalau sini bilang apa? Bedungkung. Iya. Bedungkung, jongkok, terus bilang begini. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu doa ketika kita lupa rakaatnya, kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacaannya itu.
Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhana maha suci Allah ya, subhanalladzi maha suci Allah yang la yanamu tidak pernah tidur wa la yashu dan tidak pernah lupa. Allah itu enggak pernah tidur, enggak pernah lupa. Kalau Allah tidur, kacau itu nanti. Dunia ini bisa kacau. Makanya Allah enggak tidur. Allah itu Tuhan kita, sesembahan kita. Zat Allah itu sifatnya itu dia tidak tidur. Sudah saya baca itu sampai di Bandara Yogyakarta, langsung saya lapor ke counternya Wing Air. Pak, Bu, saya mau lapor. Rasa-rasa saya ketinggalan nih. HP di Bandara Juanda. Coba tolong dicekkan di sana, Pak. Lah, minta tolong, Bu. Ditelepon ke Bandara Juanda sana. Ada penumpang Wing Air yang ketinggalan di bandara. Udah. Terus, oh iya Pak, nanti kalau ada beritanya saya kasih tahu ya. Bapak tinggalkan nomor HP-nya aja di sini. Saya baru HP yang masih punya HP yang satunya lagi kan, nomornya lain. Betul Pak. Belum sampai 1 jam dipanggil telepon. Bapak, tolong ke sini. Bapak tadi yang melapor ketinggalan barang. Ini ada berita dari Afsek Bandara Juanda. Bahwa ada barang ketinggalan milik penumpang atas nama Bapak Ahmad gitu. Bapak Ahmad, tujuan penerbangan Surabaya Jogja. Wah, terus dia bilang, "Ada, Pak. Ini ditemukan oleh pegawai bandara Afsek yang kalau orang mau masuk diperiksa barangnya di X-ray itu loh. Nah, itu kan Afron Security ya. Jadi petugas keamanan bandara. Tadi Bapak ditelepon di nomor Bapak. Loh kok tahu dia nomor? Ternyata dia udah hubungi keluarga saya. Bapak karena di HP itu enggak dikunci, enggak pakai di pin. Jadi mereka bisa buka. Oh ini yang orang punya, ini siapa? Ternyata di situ ada nama saya kan, Pak Ahmad. Nah, dicek oleh security ternyata ini penumpang jurusan Jogja, benar jurusan Jogja. Ah, terus udah Pak, disimpan oleh petugas Bandara Juanda. Besok akan dikirim titipan pesawat ini. Jadi besok Bapak kalau bisa datang lagi ke bandara ini, nanti kita kasihkan. Nah, saya baliknya bukan besoknya, tunggu Sabtu, Minggu, Senin pagi jalan lagi ke Bandara Jogja, naik Wing Air lagi pagi ke Surabaya, sambung. Waktu itu sambungannya apa lupa saya. Nah, jadi ketemu Pak, karena dodok, jongkok, ucapkan Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu juga kalau saya kehilangan barang, taruh di mana? Aku ini kunci mobil, tadi sudah aku pegang kok, gak ada di mana? Duduk saya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Sampai ya Allah, temukanlah barang hamba ya Allah. Ketemu, pasti ketemu itu. Masya Allah. Silakan saudara amalkan. Tapi kalau kehilangan istri nggak bisa ketemu lagi sudah. Ya, kalau kehilangan barang masih bisa ketemu. Jadi kata Nabi, Allah itu lebih senang kepada taubat hambanya daripada senangnya seseorang di antara kalian yang kehilangan ontanya dan barang-barang bekalnya, lalu ketemu. Itu ini hadis riwayat Bukhari. Yang di riwayat Muslim, ya, wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat kepunyaan Imam Muslim, maksudnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya begini, bukan lallahi afrahu, tapi lallahu asyaddu farahan.
Farhan misalnya ini Farhan ada orangnya nih. Nah, itu. Farhan itu artinya senang, bahagia. Makanya dia senang terus nih. Ya masalahnya. Jadi Allah itu sungguh amat sangat senang bi taubati abdihi kepada taubat hambanya hina ketika yatubu dia sedang bertobat ilaihi kepada Allah. Jadi dia sedang mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, orang mengucapkan seperti itu Allah lebih senang kepada ucapan tobat hambanya ya ketika dia sedang bertobat kepada Allah min daripada ahadikum seseorang di antara kalian yang karena ada ala rahilatihi ada pada kendaraannya tunggangannya rahilatun itu tunggangan binatang tunggangan kendaraan maksudnya kendaraan zaman Nabi kan adanya ya kuda onta sepeda aja nggak ada di zaman Nabi ya di Mekah Madinah nggak ada sepeda zaman Nabi dulu sepeda motor juga nggak ada mobil juga nggak ada kendaraan waktu itu adanya kuda onta atau itu begol, keledai, basaran keledai dengan kuda. Allah lebih senang kepada taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang ada pada kendaraannya, yang kendaraan tadi biardin ada di bumi ini, ardin falatin bumi yang luas ini, fan falat minhu, fan falat lalu lepaslah onta atau kendaraan tadi minhu dari dia. Ontanya jalan, enggak diparkir. Ya sama sampai sampean. Sampean kalau berhenti di suatu tempat, apakah naik sepeda motor atau naik mobil, jangan lupa, jangan ditinggal mobil dalam keadaan hidup. Jangan ditinggal motornya dalam keadaan tidak dikunci. Hilang itu nanti. Sama ini onta zaman Nabi dulu, sering orangnya ya penunggangnya tuh lupa ngiket. Ya untanya jalan-jalan semau dia. Unta enggak punya akal pikiran. Ya. Jadi lebih senang kepada tobat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang kehilangan onta dan bekal yang ada di atas ontanya tadi. Wa alaiha dan di atas onta tadi ta'amuhu ada makanannya, wa syarabuhu dan ada minumnya, ada minumannya. Fa aisha minha lalu dia putus asa darinya. Ada orang zaman Nabi dulu kehilangan onta padahal di onta itu ada makanannya di situ, minumannya di situ, bekal pakaiannya juga ada di situ diikat di punggung onta itu tadi. Tiba-tiba kehilangan cari sana kemari enggak ketemu. Putus asa sudah. Aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang ontaku sama bekalku semua ada di onta tadi. Terus dia sudah putus asa, fa'ata lalu seseorang di antara kalian mendatangi sajaratan sebuah pohon. Udah cari-cari ke padang pasir enggak ketemu. Cari itu ada pohon, pohon yang paling pohon kurma atau pohon tin atau pohon apa yang ada di sana. Cari pohon, lalu dia mendatangi pohon, lalu fattoja fi dhilliha, lalu dia berbaring di naungan pohon tadi. Wa qad aisha dan sungguh dia sudah putus asa. Ya, Aisyah itu putus asa min rahilatihi dari kendaraannya yang hilang itu tadi bersama bekalnya. Wa bainama maka ketika huwa dia seseorang di antara kalian yang bepergian naik onta lalu kehilangan onta bersama bekalnya, tiba-tiba ketika dia sedang berbaring di bawah pohon sambil putus asa, sudah putus asa untuk menemukan onta, dianggap sudah hilang sudah ini. Lalu dia dalam keadaan kadzalika seperti itu, tiba-tiba huwa biha. Orang itu si laki-laki di antara kalian itu tiba-tiba bangun dari istirahatnya, ontanya sudah ada di dekat dia, qaimatan dalam keadaan berdiri onta tadi indahu di hadapannya.
Wah, fa'akhoda, lalu mengambillah si dia ini tadi, orang yang kehilangan ontanya, baru sadar ontanya sudah ketemu, datang sendiri. Ya, fa'akhoda, lalu dia memegang bi khitamiha, dengan kendalinya onta tadi. Onta itu juga ada tali kendalinya, Pak. Sama seperti kuda, kalau yang dinaikkan ada kendali yang taruh di mulutnya itu, Pak. Ya, tentu supaya dia enggak ngebut. Kalau ngebut ditarik ini berhenti kudanya. Dia sedang istirahat, tiba-tiba untanya datang ketemu. Tsumma qala, kemudian dia, seseorang di antara kalian yang ketemu lagi, menemukan lagi untanya, dia mengucapkan min syiddatil farah, karena amat sangatnya senang, amat sangat bahagia, sampai dia mengatakan begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana, dan aku rabbuka, adalah Tuhanmu. Salah ngomong dia, saking senengnya tuh. Allahumma anta Allahumma anta rabbi wa ana abdika, harusnya bilang begitu. Ini enggak, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Dia ngomong begitu, akhta'a, keliru ngomongnya, min siddatil farah, karena amat sangatnya senang. Kita yang bisa merasakan hadis ini orang yang pernah kehilangan barang kesayangannya. Barang apalah, duit kah atau barang, dompet berisi semua data dirinya, termasuk ATM-nya semua ada di situ misalnya. Hilang, tiba-tiba ketemu lagi. Rasanya senang apa enggak? Nah, Allah tuh lebih senang daripada orang yang senangnya kayak begitu kepada taubat hambanya. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nabi mengucapkan itu sehari itu 100 kali, Pak, Bu. Itu berapa kali juga? Paling cuma 5 kali 3. Habis sholat fardu kan istighfar itu. Tapi istighfarnya cuma 3 kali. Kali 5, 15 kali. Nabi 100 kali kayak begitu. Ya, berarti beliau mengucapkannya di luar sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Dah. Itu. Allah tuh senang kepada orang yang mengucapkan kalimat seperti itu daripada ngomongin saya atau ngomongin orang. Nah, ini dia keliru ngomongnya itu. Itu Allah tuh lebih senang kepada orang yang bertobat daripada senangnya seseorang yang kehilangan barangnya lalu ketemu lagi. Seperti yang saya ceritakan tadi, HP saya itu HP kesayangan saya. Pertama kali dibeliin orang. Waktu itu harganya cuma 19 juta saja waktu itu. Kasih orang itu loh, Pak, gratis. Nah, tiba-tiba ketemu lagi. Siapa petugas bandara ya? Kasih tahu. Aku gak ketemu itu tadi, aku kasih uang nanti. Sampai hari ini aku cari, enggak ketemu, Pak. Temannya yang kepala Afsek Bagja Bandar Juanda itu kenalan saya, sahabat saya. Ternyata dia itu suaminya adik kelas anak saya, Ayu. Anak saya Ayu mondok di Sidoarjo, Jawa Timur kan. Terus di antara temannya ini ada yang kawin sama laki-laki yang petugas bandara Juanda. Nah, udah. Itu. Saya tanya, "Mas, ini yang namanya ini ada apa enggak? Masih ada enggak?" Kayaknya ada, tapi saya enggak tahu sekarang dia di mana. Apakah di Bandara Juanda, di Bandara 1 atau di Bandara 2 yang internasional itu? Ada, Pak, ada. Oh, tolong dicarikan aku. Aku mau berterima kasih sama dia. Ketemu lagi itu HP. HP itu agak jadul. Samsung Galaxy S9. Udah. Sekarang bukan Edge lagi yang keluar. Ada Samsung Galaxy S25 ada. Tapi yang sekarang disukai orang yang ultra itu kan. Nah, itu senang banget, alhamdulillah ketemu ini. Itu begitu, Pak. Ya, itu kalau barangnya halal, udah, Pak. Begitu hilang langsung istighfar terus berdoa. Gitu loh, Pak. Nah, itu contoh dari hadis ini ya, contoh yang terjadi.
Nah, sudah sampai ini aku belum ketemu, jadi aku belum ngasih hadiah itu. Masih kusimpan tuh kenang-kenangan laparannya orang bandara Jogja itu. Kusimpan, kuwadai di tas khusus tempat nyimpan berkas-berkas kepegawaian, SNK BPKB, asu gembok. Itu sampai hari ini, masya Allah. Jadi saya ingat nih, saya ketemu menemukan lagi HP saya yang hilang aja seneng nih. Nah Allah itu lebih senang daripada orang yang kayak begitu. Kalau ada hambanya bertobat. Makanya kalau saudara kepengen disenangi, disayangi oleh Allah, banyak-banyak istighfar dan tobat. Itu loh. Ini hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10 atau nomor 16 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Musa, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Musa, ya, yaitu Abdullah, bapaknya Musa namanya adalah Abdullah ibni Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais dari suku atau marga al-Ash'ari. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Nabi pernah bersabda. Ini sabdanya, ini yang biru-biru yang dihafalkan, Pak. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini sabda Nabi. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Akhrajahu, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih Muslim di juz 8 halaman 99 sampai halaman 100 di nomor hadis 2759. Nanti bisa dicek benar enggak. Nah, ini bunyi hadisnya ini, Pak. Ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu, yabsutu yadahu, yabsutu, dia Allah selalu menghamparkan, yadahu, tangannya. Allah selalu menghamparkan tangannya. Tapi jangan pernah membayangkan atau menghayalkan bahwa Allah kok menghamparkan tangannya, berarti Allah punya tangan. Tangan Allah kayak apa? Jangan pernah beranggapan bahwa tangan Allah mungkin kayak tangan manusia. Oh, jangan pernah, ya. Itu berdosa, enggak usah. Pokoknya Nabi bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu menghamparkan tangannya bil-laili, di malam hari. Maksudnya siap sedia untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Liyatuba, supaya bertobat. Musi'u, orang yang berbuat dosa, berbuat keburukan. Musi'un nahar, orang yang berbuat keburukan dosa, an-nahar, di siang hari. Jadi ada orang melanggar aturan Islam, berdosa di siang hari, Allah mengharapkan malam harinya taubat, istighfar atau taubat. Tapi kita enggak, Pak. Kita berbuat dosa, mendolimi orang, ya, memfitnah orang, tobatnya nunggu hari raya tanggal 1 Syawal. Jangan, ini loh. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu selalu menghamparkan tangannya, maksudnya siap sedia menerima taubat bil-laili, di malam hari Allah menghamparkan tangannya, liyatuba musii'un nahar, supaya bertobatlah orang yang berbuat salah, berbuat keburukan dosa di siang hari. Sebaliknya wayabsutu, dan Allah selalu menghamparkan ini yadahu, tangannya, bin nahar, di siang hari, liyatuba, supaya bertobat musii'ul lail, orang yang berbuat jelek, berbuat dosa di malam hari. Jadi kalau tadi malam kita berbuat dosa, pagi harinya segera bertobat, astagfirullahaladzim, begitu. Itu Allah selalu seperti itu, siap sedia menerima taubat hambanya di malam hari maupun di siang hari, berlangsung hatta sampai tatlu'a, terbitlah asyamsu, matahari, min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Jadi maksudnya tiap hari sampai matahari nanti terbit dari barat, maksudnya sampai hari kiamat. Jadi kiamat itu prosesnya kan
Dimulai dengan pagi hari, matahari muncul bukan di timur, bukan dari timur sana, muncul dari barat. Nah, itu tanda tuh, hari itu akan kiamat sudah. Tapi Nabi mengatakan Allah bersedia memaafkan, mengampuni dosa dan kesalahan hambanya yang istighfar dan bertobat. Ya, kalau sudah melakukan perbuatan dosa di siang hari, bertobat di malam hari. Kalau sudah melakukan perbuatan dosa di siang hari, bertobat di malam hari. Itu Allah siap sedia menerima taubatnya hambanya tadi. Mulai Allah itu ada, hambanya ada, sampai nanti matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, Anda mau bertobat, nggak akan diterima. Tiba-tiba bangun pagi, loh sudah siang ini, siang hari tapi kok matahari nggak kelihatan di sebelah timur. Ternyata ada di barat sana. Wah sudah, ya Allah aku bertobat, udah nggak diterima sudah. Ya Allah saya bertobat, saya sekarang mau sholat, ya Allah nggak diterima sholatmu sudah. Udah terbit matahari dari barat. Nih hadis rawahu Muslim yang diriwayatkan adalah Imam Muslim. Nah mumpung matahari masih terbit dari timur, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo sama-sama kita yang ngomong, saya dan antum semua yang mendengarkan, banyak-banyak istighfar. Minimal kan habis sholat tahajud sebelum adzan subuh. Sejak Mang Idin teriak-teriak itu, sampai adzan subuh istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Begitu 100 kali. Tuh baru nanti sampean dapat efeknya nanti. Ya itu tadi di hadis nomor 10. Sekarang di hadis nomor 11, tapi di kitab Riyadhus Shalihin nomornya nomor 17 karena memang tidak semuanya saya tulis. Hadisnya berbunyi begini. Wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala Abu Hurairah telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Nih, hadisnya masih tentang bertobat dan istighfar. Rasul mengatakan, man barang siapa taba, dia bertobat qabla, sebelum antatlu asyamsu, bahwasanya terbit matahari, min maghribiha, dari baratnya atau dari tempat terbenamnya, taballahu alaihi, Allah pasti memberi tobat kepadanya atau menerima tobat dari dia. Tapi kalau matahari terbit dari barat, saudara mau bertobat, mau sholat, udah enggak diterima oleh Allah, terlambat sudah. Ini hadis yang menceritakan tentang perintah dari agama Islam, dari hadis Nabi untuk banyak-banyak istighfar dan tobat. Hadis ini rawahu Muslim yang meriwayatkan dari Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dia hadis nomor 2703. Berikutnya yang ke-12. Nah, kita selesaikan sedikit lagi. Wan Abi Abdurrahman, dan dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab. Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, namanya adalah Abdullah bin Umar. Anak laki-lakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab dan anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ya. Dari hadis ini anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung, maha besar, yakbalu, selalu akan dan seterusnya menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yuhorhir, ma selagi lam belum yuhorhir, sakaratul maut, sampai sebelum sakaratul maut. Ini yuhorhir dikatakan sini, ai maksudnya malam tabluh, selama belum sampai ruhuhu, rohnya ini ke halakumuh, ke kerongkongannya, tenggorokannya. Ini hadis rawahu Tirmidzi, yang meriwayatkannya adalah Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau manusia
bertobatnya sudah sakaratul maut, sudah mau mati, enggak diterima oleh Allah. Makanya Pak, mumpung kita masih sehat, pada sehat semua, ayo kita sama-sama istighfar banyak-banyak. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Gitu aja kok. Hadis ini yang meriwayatkan Imam Tirmidzi di hadis nomor 3573, 3537 atau di Imam Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 4253. Ya. Waqala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Ini hadis hasan. Wih, berikutnya kok panjang banget nih Pak. Waduh, wah nggak akan selesai nih saya baca nih Pak. Panjang banget ini. Waktunya saya stop sekarang supaya nggak ada yang pamit. Aku lu qauli hada, astaghfirullahaladzim walakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.